Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, how are you? I hope you are all still healthy and happy. In today's video, I would like to explain more about the use of will. In our previous meeting, di pertemuan kita yang sebelumnya, we have already discussed the use of will in general atau penggunaan kata will secara umum. And in this video, I would like to explain more about will, about types of will. Nah, jadi kemarin kita penjelasannya masih belum lengkap ya, jadi baru tentang tipe will yang simple. Nah, today we are going to discuss more about other types of will, tentang tipe-tipe yang lain dari will. Okay, before I start with my explanation about types of will, I would like to review what we have learned so far. Jadi saya akan mereview sebentar tentang apa yang sudah kalian pelajari kemarin. Jadi kemarin we learn about the use of will, about what is will, when we use it, dan what are types of will. Itu sebenarnya what is will. Nah, sebelum kita bahas, kemarin itu kalian juga sudah membaca dialog tersebut. Di dialog tersebut ada kalimat-kalimat yang dicetak merah. Yang dicetak merah itu adalah contoh penggunaan kata will dalam kalimat. Gitu. Nah, so what is will? Kemarin sudah dibahas. Will is a modal verb, termasuk jenis kata kerja bentuk model. Kemudian will is used to indicate things that happen in the future. Jadi will itu digunakan untuk menyatakan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Secara umum kemarin fungsinya ada 3, sudah saya jelaskan, sudah saya beri contoh, yaitu yang pertama, ketika kita ingin menyatakan tentang sesuatu yang kita tidak yakin terjadi di masa yang akan datang. Jadi we are not sure about the future. Kemudian yang kedua, when we talk about a spontaneous decision while we are speaking, atau ketika kita berbicara tentang keputusan yang kita buat secara spontan ketika kita sedang berbicara. Nah, kemarin sudah saya beri contoh juga ya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang prediction atau prediksi. Nah, kemudian bentuk kalimat yang menggunakan will itu secara general, secara umum itu ada 3, yaitu bentuk kalimat affirmative atau pernyataan atau yang positif, negatif yang negatif, dan interrogatif atau yang tanya. Nah, untuk yang kalimat affirmative atau kalimat positif, pola kalimatnya adalah subject plus will plus verb base. Sedangkan untuk kalimat negatif, subject plus will not or won't plus verb base. Kemudian untuk kalimat interrogatif, we have will plus subject plus verb base. Nah, itu secara umumnya susunan kalimatnya seperti itu. Nah, kemudian yang kemarin sudah kita bahas juga adalah ini, types of will. Types of will itu in general, secara umum, there are 3 types of will. Ada 3 tipe will, yaitu yang pertama itu simple atau simple future tense, yang kedua itu continuous atau future continuous tense, dan yang ketiga itu perfect atau future perfect tense. Kemarin pembahasan kita baru sampai ini simple future tense. Nah, saya review sedikit tentang simple future tense. Jadi, simple future tense itu adalah bentuk penggunaan will yang paling sederhana atau simple. Kenapa disebut sederhana? Karena seperti yang kalian lihat pada pola kalimatnya itu ya yang paling sederhana, hanya subject plus will plus verb base saja. Jadi ini disebut sebagai simple future tense. Lalu bentuk kalimat subject, will plus verb base ini bisa kita gunakan kapan saja. Nah, kita bisa menggunakan bentuk simple ini ketika kita ingin menyatakan yang pertama itu adalah a decision at the moment of speaking atau keputusan spontan yang kita buat pada saat kita berbicara. Contohnya itu ya kemarin saya contohkan kan kemarin ada si A dan si B. Si A dan si B ini bertemu di jalan. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol. Si B
tidak sengaja bilang bahwa teman mereka yaitu si C itu sedang sakit di rumah, mungkin tidak dibawa ke rumah sakit ya karena di rumah sakit masih banyak pasien COVID, jadi dia sakit tapi dirawat di rumah. Nah, si A yang dari awal dia itu dari rumah tidak ada niatan mau ke rumah C, tapi ketika mendengar cerita dari B bahwa ternyata si C itu sakit, kemudian dia membuat spontaneous decision atau keputusan spontan bahwa dia akan mengunjungi C di rumahnya. Jadi si A akan bilang begini, I will go to C's house later. Saya akan pergi ke rumah C nanti, seperti itu. Padahal pertamanya dia tidak ada rencana, tapi karena dia mendengar berita itu, maka dia membuat keputusan secara spontan. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kita bisa menggunakan subject, will plus verb base atau simple future tense. Fungsi yang kedua adalah yang kemarin juga sudah saya jelaskan untuk membuat speculation, expectation, opinion, or assumption. Jadi membuat spekulasi, ekspektasi, opini, atau asumsi. Nah, untuk mengawali kalimat yang nantinya ada penggunaan will yang berarti spekulasi, ekspektasi, opini, atau asumsi, kita bisa mengawali dengan menggunakan kata kerja yang cetak kuning itu. Ada think, believe, expect, dan hope. Dimana think kemarin kita artikan berpikir ya, jadi itu digunakan untuk menyatakan bisa opini, bisa asumsi, sedangkan belief itu untuk menyatakan biasanya spekulasi, expect dan hope digunakan untuk menyatakan ekspektasi atau harapan. Nah, contohnya di kalimat I think it will rain tonight. Menurut saya nanti malam akan hujan. Jadi karena menggunakan I think itu bisa jadi opini yang ngomong ya, jadi itu belum fakta kan belum terjadi, jadi masih opini atau asumsi. Mungkin dia mengira begitu karena memang tiap hari setiap malam itu hujan, jadi dia membuat opini atau asumsi bahwa I think it will rain tonight, seperti itu. Nah, selain kata think, believe, expect, dan hope, kita juga bisa menggunakan adverb. Adverb itu bukan kata kerja ya, adverb itu kata yang menjelaskan kata kerja. Kalau adjective itu kan kemarin saya jelaskan kalau adjective itu adalah kata yang menjelaskan kata benda. Contohnya beautiful dan girl. Beautiful girl. Girl itu kata benda, beautiful itu adjective. Nah, adjective itu untuk menjelaskan kata benda girl itu. Sedangkan adverb dia adalah kata yang menjelaskan kata kerja. Misalnya walk slowly. Walk itu kan berjalan. Berjalan itu kata kerja. Slowly itu adalah adverb karena dia menjelaskan cara berjalannya, seperti itu. Walk slowly. Nah, karena slowly itu menjelaskan kata walk, maka slowly disebut sebagai adverb. Nah, tapi adverb yang akan kita gunakan di sini adalah bukan yang seperti slowly, itu bukan, tapi contohnya probably, possibly, dan perhaps. Di sini tiga kata ini artinya sama, yaitu mungkin. Jadi kita menggunakan kata probably, possibly, dan perhaps untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya, they will probably wait for us in the lobby. Mungkin mereka akan menunggu kita di lobby, seperti itu. Jadi probably, possibly, perhaps bisa juga dimasukkan dalam kalimat yang menggunakan will plus verb base. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyatakan result clause as in future conditional. Result clause itu adalah klausa yang menandakan result atau hasil pada future conditional. Jadi contohnya hasil bagaimana? Contohnya itu, if I drop this glass, jika saya menjatuhkan gelas ini, maka gelas ini akan pecah. Nah, gelas ini akan pecah itu adalah hasil dari gelasnya dijatuhkan, seperti itu. It will break. Jadi dia menandakan result clause atau klausa hasil pada future conditional. Materi future conditional nantinya akan kalian pelajari lebih lanjut mungkin di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 10 belum ada ini materi future conditional. Nah, topik utama bahasan kita pada pagi hari ini adalah ini, future continuous tense, dan yang nanti ada future perfect tense. Nah, saya akan mulai dari future continuous tense. Nah, kalian mungkin sering mendengar ya kata continuous, misalnya di present continuous, kemudian past continuous. Sebenarnya continuous artinya apa? Continuous itu artinya masih berlanjut atau
continue gitu ya, masih ada sambungannya lagi gitu. Jadi belum selesai. Sudah dimulai tapi belum selesai kan gitu ya. Berarti simpelnya saja kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sedang. Jadi future continuous tense adalah sesuatu yang akan sedang terjadi. Jadi sedang tapi akan, karena sedang terjadinya nanti di masa yang akan datang. Jadi akan sedang terjadi di masa yang akan datang. Duh, bingung Bu. Ya, nanti pelan-pelan kita pelajari ya. Nah, untuk menyatakan sesuatu yang akan sedang terjadi di masa yang akan datang ini, kita menggunakan formula yang sedikit berbeda dari simple. Jadi kita menggunakan untuk kalimat positif, kita ada subjek plus will plus be plus verb ing. Kemudian untuk kalimat negatifnya ada subjek plus want plus be plus verb ing. Dan untuk kalimat interrogatifnya kita menggunakan will plus subject plus verb ing, jangan lupa ditutup atau diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian we use this form to express. Nah, kita menggunakan formula kalimat future continuous ini, kalimat subject will be plus verb ing ini, kapan kita gunakan? Yaitu yang pertama, ketika kita ingin menyatakan predicted or planned events that start at some unspecified time in the future and are still occurring at a given time in the future. Aduh pusing, iya saya jelaskan ya. Predicted or planned events maksudnya adalah kejadian yang sudah diprediksikan akan terjadi atau kejadian yang sudah direncanakan akan terjadi that start at some unspecified time in the future, yang dimulai di suatu waktu di masa yang akan datang and are still occurring at a given time in the future, dan masih berlanjut terjadi ketika atau pada saat kita membicarakannya, seperti itu. Jadi kejadian itu intinya sedang terjadi di masa yang akan datang. Contohnya seperti itu di bawah itu ya. For example, I will be watching television at 8 tomorrow night. Saya akan sedang menonton. Ya, jadi be plus verb ing itu kita artikan sedang ya. Saya akan sedang menonton TV jam 8 malam besok. Jadi kenapa dibilang akan? Karena nonton TV-nya masih besok. Kenapa dibilang sedang? Karena jam 8 itu sedang menonton. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Misalnya pembicaraan antara saya dan teman saya. Sebut saja teman saya itu namanya Tom, seperti itu. Saya dan Tom ngobrol. Kemudian Tom berkata, besok malam jam 8 saya ke rumahmu ya. Saya minta tolong diajarin PR matematika, ini saya nggak ngerti gitu. Jadi Tom jam 8 malam besok itu pengen ke rumah saya untuk minta diajari saya PR matematika. Tapi saya punya kebiasaan, misalnya besok itu kan hari, misalnya saya katakan besok itu hari Senin gitu ya. Misalnya hari Senin malam saya punya sinetron kesukaan saya yang tayang, favorit saya itu, saya tidak pernah melewatkannya. Misalnya sinetronnya itu tayang jam 7 malam sampai jam 10 malam. Jadi jam 7 malam sampai jam 10 malam tiap hari Senin saya itu pasti nonton sinetron itu. Jadi ketika Tom berkata bahwa dia ingin ke rumah saya hari Senin besok jam 8 mau ke rumah saya untuk minta diajarin PR matematika, saya jawab sama Tom, "No Tom, I'm sorry, I can't. Maaf ya Tom, saya nggak bisa. I will be watching television at 8 tomorrow night." Jadi besok malam jam 8 itu saya akan lagi nonton TV dan saya sangat tidak mau diganggu gitu ketika saya nonton TV. Besok saya akan sedang menonton TV besok jam 8. Jadi kamu datang lain waktu aja, apa hari Senin jam 6 misalnya, kan acaranya belum mulai, atau hari Senin jam 5 gitu. Datang lebih awal. Jadi jam 7 saya akan sudah bisa nonton sinetron kesukaan saya, seperti itu. Nah, paham ya? Jadi I will be watching television at 8 tomorrow night itu menandakan bahwa besok saya jam segini saya akan sedang melakukan sesuatu. Seperti itu. Contoh yang kedua, by this time next week I will be doing my exam. By this time, pada saat ini
next week tapi minggu depan, pada saat ini tapi minggu depan, I will be doing my exam. Saya akan sedang mengerjakan ujian saya. Contohnya apa? Misalnya hari ini hari Senin tadi ya. Hari Senin misalnya jam 9 pagi. Misalnya ini adalah hari Senin jam 9 pagi. Saya cerita ke teman saya bahwa by this time next week, jam ini minggu depan, saya akan sedang mengerjakan ujian. Karena apa? Karena hari Senin minggu depan saya punya jadwal ujian bahasa Inggris. Saya punya jadwal ujian bahasa Inggris hari Senin minggu depan dimulai jam 7 pagi dan baru akan selesai jam 11 siang. Misalnya itu ujian macam TOEFL atau apa seperti itu ya, jadi membutuhkan waktu berjam-jam. Jadi jam 7 baru mulai, selesainya nanti jam 11 pagi. Nah, by this time next week, nah dia ngomong itu jam 9 pagi misalnya. By this time next week, pada jam ini, jam 9, minggu depan tapi ya, masih minggu depan, saya akan sedang mengerjakan ujian. Jadi dia menunjuk pada waktu ini jam 9 misalnya, tapi minggu depan seperti itu. Saya akan sedang mengerjakan ujian karena ujian saya dimulai jam 7 dan baru akan selesai jam 11. Misalnya begitu. Jadi jam 9 akan sedang mengerjakan. Nah, itu adalah salah satu contoh kita bisa menggunakan future continuous tense untuk menyatakan predicted or planned events that start at some unspecified time in the future and are still occurring at a given time in the future. Jadi masih akan sedang terjadi seperti itu. Sudah dimulai tapi belum selesai di masa yang akan datang. Fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan predictions or guesses, prediksi atau juga tebakan. Jadi kita bisa menggunakan will be verb ing ini untuk membuat prediksi atau tebakan. Contohnya, I guess she'll be coming to my party. Jadi menurutku dia akan datang ke pestaku. I guess she'll be coming to my party. Atau contoh yang kedua, you'll be missing the sunshine once you're back in England. Contohnya begini, saya punya teman namanya sama seperti tadi saja ya, namanya Tom. Tom ini berasal dari Inggris, dari England. Nah, dia beberapa bulan ini tinggal di Indonesia. Minggu depan dia akan pulang ke Inggris, minggu depan. Kemudian saat ini, kan saya masih bersama Tom ya, karena dia pulangnya masih minggu depan. Saya bilang ke Tom, hey Tom, you'll be missing the sunshine once you're back in England. Kau akan merindukan sinar matahari ini ketika kau kembali ke England. Apakah Tom sudah kembali ke England? Belum. Tapi besok ketika dia kembali ke England atau kembali ke Inggris, dia akan merindukan sinar matahari di Indonesia ini. Iya, jadi kalimat you'll be missing the sunshine once you're back in England adalah sebuah prediksi yang saya buat bahwa Tom akan merindukan matahari seperti di Indonesia ketika dia sudah kembali di Inggris, karena di Inggris memang cuacanya itu sehari-hari itu mendung dan hujan seperti itu, jadi tidak mendapat banyak sinar matahari sebanyak seperti di Indonesia begitu. Itu fungsi yang kedua dari future continuous tense adalah untuk menyatakan predictions or guesses. Kemudian silakan kalian lihat ke gambar future continuous, di situ ada semacam gambar ya. Ya, di situ adalah gambar untuk membantu kalian mengilustrasikan kejadian seperti apa yang dimaksud dalam future continuous tense. Jadi kejadian yang dimaksud atau kejadian yang dibicarakan adalah kejadian seperti pada titik berwarna atau bulatan berwarna ungu itu. Sedangkan rentang waktu kejadian yang dimaksud adalah yang berwarna merah berbentuk setengah lingkaran itu. Jadi kalau panah ke kiri itu menandakan past atau masa yang sudah lampau, tiangnya itu present atau saat ini. Nah,
Tanda setengah lingkaran warna merah itu terjadi di masa yang akan datang, Dia sudah terjadi dulu atau sudah mulai diawali dengan awal setengah lingkaran ini, kemudian berakhir di masa yang lebih akan datang lagi gitu. Jadi di masa yang lebih jauh lagi gitu, ditandai dengan setengah lingkaran yang sebelah kanan ujungnya. Nah, sedangkan kejadian yang kita maksud itu adalah bulatan yang berwarna ungu itu. Jadi ketika saya ngomong I will be watching television at 8 tomorrow night, itu maksudnya tadi. Jadi ujung kiri setengah lingkaran itu jam 7 malam, ujung kanan setengah lingkaran itu ketika saya selesai menonton TV itu berarti jam 10 malam, sedangkan kejadian yang akan terjadi adalah yang ditandai bulatan ungu itu jam 8 malam. Jadi dia terjadi ketika saya sedang melakukan sesuatu gitu. Itu yang dimaksud dalam konsep future continuous. Gitu ya. Semoga kalian mengerti. Apabila kalian masih bingung dengan apa itu future continuous, masih bingung, oke, seperti biasa, line untuk bertanya bisa di grup kelas, bisa, itu yang saya rekomendasikan, atau kalau malu bisa japri. Gitu, nanti akan saya usahakan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, sekarang yang terakhir pembahasan kita pada hari ini, pada video kali ini adalah ini, future perfect tense. Kalau continuous itu kan asal katanya dari continue atau sedang atau masih berlanjut. Nguplek-ngupleknya kejadian yang sedang terjadi gitu ya. Kalau future perfect tense itu berasal dari kata perfect. Perfect itu seperti sempurna ya, kalau kalian lihat di kamus itu sempurna, atau perfect sudah complete, sudah selesai. Nah, jadi future perfect tense itu menguplek-uplek membahas tentang hal-hal yang sudah selesai, tapi sudah selesainya di masa yang akan datang. Nah, untuk formulanya, formula kalimat future perfect tense ini sama, ada 3, yaitu kalimat positif atau affirmative, pernyataan, yaitu subject plus will plus have plus verb 3. Untuk negatif, kalimat negatif, kita ada subject plus want plus have plus verb 3. Interrogatif, formulanya atau kalimat tanya, formulanya will plus subject plus have plus verb 3. Nah, ciri-ciri kalau dari continuous tadi kan ciri-cirinya berarti be plus verb ing. Kalau perfect, ciri-cirinya adalah penggunaan have plus verb 3 atau verb 3. Nah, kapan kita menggunakan future perfect tense ini? Yang pertama, we use this form to express action that will happen before another action in the future. Jadi, action atau sesuatu kegiatan ya, yang akan terjadi before, sebelum another action in the future. Kegiatan yang terjadi sebelum kegiatan yang lain di masa yang akan datang. Contohnya, kalimat pertama, by the time I get home, mother will have cooked lunch for us. Jadi, by the time I get home, ketika nanti saya pulang ke rumah, tapi ketika saya ngomong ini berarti kan saya belum pulang ke rumah ya, mungkin saya masih di kantor, mungkin saya masih di sekolahan, jadi saya bilang, by the time I get home, nanti pada saat saya pulang ke rumah, mother will have cooked lunch for us. Ibu akan sudah memasak makan siang untuk kita. Ibu akan sudah memasak makan siang untuk kita. Jadi, mana yang lebih dulu? Saya pulang dulu baru ibu memasak, atau saya pulang ibu sudah memasak? Ya, karena will have cooked berarti ibu sudah memasak, maka ketika saya pulang ke rumah, itu ibu akan sudah memasak makan siang untuk kita. Maksudnya apa? Ketika nanti saya pulang ke rumah itu mungkin di meja makan sudah ada banyak makanan, sudah ada nasi, sudah ada lauk,
sayur, dan lain-lain sudah tersedia di meja karena ibu akan sudah memasak. Begitu. Jadi kita merujuk pada sesuatu kegiatan yang sudah terjadi, yang akan terjadi sebelum kegiatan yang lain. Jadi ibu memasak dulu sebelum saya pulang. Jadi ketika saya pulang, ibu sudah selesai memasak, seperti itu. Jadi menyatakan tentang suatu kegiatan yang sudah selesai pada saat kegiatan lain itu terjadi gitu ya. Contoh yang kedua, I will have eaten breakfast when you pick me up. Saya akan sudah sarapan ketika kamu menjemputku. Saya akan sudah makan sarapan ketika kamu menjemputku. Apakah dia sudah menjemput saya? Belum. Bisa juga kami sedang janjian gitu. Teman saya bilang, si Tom bilang, besok saya jemput kamu jam 9 pagi ya. Besok saya jemput kamu jam 9 pagi ya. Kemudian saya berkata pada Tom, I will have eaten breakfast when you pick me up. Maksudnya apa? Ketika nanti si Tom menjemput saya jam 9, saya akan sudah sarapan. Jadi entah saya sarapan jam 7, entah saya sarapan jam 6, entah saya sarapan jam 8, tapi ketika Tom menjemput saya besok jam 9, saya akan sudah sarapan. Jadi saya merencanakan bahwa sebelum Tom datang, saya akan sudah sarapan dulu gitu. Jadi action that will happen before another action in the future. Jadi kegiatan yang akan terjadi sebelum kegiatan yang lain, seperti itu. I will have eaten breakfast when you pick me up. Saya akan sudah sarapan ketika kamu menjemputku. Kenapa dibilang akan sudah? Akan karena terjadinya masih nanti di masa yang akan datang. Tapi sudah karena ketika kejadian lain yang terjadi di masa yang akan datang itu, pekerjaan yang pertama ini akan sudah selesai. Seperti itu. Nah, selain untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi sebelum kegiatan yang lain terjadi, fungsi yang kedua adalah action that will happen before a specific time in the future. Jadi kegiatan yang akan terjadi sebelum waktu spesifik yang disebutkan. Contohnya, the snow will have stopped by April. Kalau kita tinggal di daerah 4 musim, misalnya di atas ya, di Eropa atau di Amerika Utara, pada saat masa-masa seperti ini adalah masa-masa di mana turun salju. Nah, the snow will have stopped by April, maksudnya nanti bulan April, sekarang kan masih bulan Januari, nanti bulan April salju itu akan sudah berhenti. Jadi pada bulan April kita mungkin sudah tidak akan melihat salju lagi gitu, karena saljunya sudah berhenti. So the snow will have stopped by April. Salju akan sudah berhenti pada bulan April. They will have, contoh yang kedua, they will have arrived by 5 p.m. Mereka akan sudah tiba pukul 5 sore. Mungkin sekarang saya bilang begitu, itu pukul 2 siang. Pukul 2 siang saya menunggu teman-teman saya belum datang. Kemudian saya bilang ke teman saya yang lain, they will have arrived by 5 p.m. Harapan saya jam 5 sore mereka itu sudah berada di rumah saya, seperti itu. They will have arrived by 5 p.m. Mereka akan sudah datang jam 5 sore. Kemudian fungsi yang ketiga adalah a state that will continue up to some time in the future. Atau a state itu bukan negara bagian ya, kalau kalian buka kamus mungkin tulisannya negara bagian. State di sini adalah situasi ya. Situasi yang masih akan berlanjut sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. Contohnya, we will have joined the course for 3 months tomorrow. Jadi misalnya besok pagi itu tanggal 1 Februari. Tanggal 1 Februari misalnya ya. Nah, we will have joined the course for 3 months tomorrow artinya kita atau kami akan sudah bergabung dengan kursusan ini selama 3 bulan besok. Berarti per 3 bulannya adalah besok, bukan hari ini. Misalnya saya ngomong hari ini Januari tanggal 31st January. Kemudian saya bergabung dengan kursusan ini adalah pada tanggal misalnya 1 November 2020. 1 November 2020, sehingga genap 3 bulannya adalah 1 Februari 2021. Tapi kan saya belum
Tapi kan ini belum tanggal 1 Februari gitu, masih tanggal 31. Jadi saya bilang, we will have joined the course. Kami akan sudah bergabung dengan kursusan ini selama 3 bulan tomorrow. 3 bulan besok. Seperti itu. Besok itu akan sudah 3 bulan bergabung di kursusan ini. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, I will have done this project for 2 years next month. 2 tahun. Jadi saya akan sudah mengerjakan proyek ini atau proyek ini selama 2 tahun bulan depan. Maksudnya apa? Maksudnya dia memulai proyeknya pada bulan bulan Februari 2019. Bulan Februari 2019. Jadi besok bulan Februari tahun 2021, next month, bulan depan, saya akan sudah mengerjakan proyek itu selama 2 bulan. Jadi saya mulai mengerjakan tanggal bulan Februari tahun 2019, maka saya akan sudah mengerjakan proyek ini selama 2 tahun bulan depan gitu. Jadi 2 tahunnya belum, masih bulan depan. Itulah mengapa akan sudah. Karena belum, masih ada tomorrow, masih ada next month, tapi untuk hitungan waktunya itu akan sudah 3 bulan, sudah 2 tahun, seperti itu. Ini adalah fungsi dari yang ketiga dari future perfect tense. Jadi a state that will continue up to some time in the future. Jadi sebuah situasi yang masih akan terjadi sampai suatu waktu di masa yang akan datang. Jadi masih sampai besok, masih sampai bulan depan, seperti itu. Nah, ini adalah kira-kira penjelasan saya tentang materi will, the use of will secara keseluruhan. Materinya seperti ini. Nanti kalian akan belajar untuk mengaplikasikan pengetahuan kalian melalui latihan yang saya berikan. Bisa di assignment dan juga di latihan-latihan yang ada di modul kalian nanti. Nanti tunggu informasinya saja di Google Classroom dan di WA group kalian ya. Nanti akan saya umumkan untuk kegiatan-kegiatan kita yang lebih lanjut. Sama seperti yang sudah tadi saya sampaikan, apabila ada pertanyaan, kebingungan, silahkan hubungi saya. I will try to explain it the best as I can. Sebisa saya, semampu saya akan jelaskan. Okay, that's enough for our video today. See you next time on our next video about other material ya, tentang materi yang lain. Stay healthy, stay happy, stay positive. Bye.